Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuat absensi siswa dalam pembelajaran online. Pada kesempatan ini yang akan kita gunakan adalah Microsoft Form. Nah, tentunya Bapak dan Ibu guru, kita harus memiliki akun Microsoft Office 365 untuk menggunakan Microsoft Form tersebut. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu guru yang belum memiliki atau mau memiliki akun Microsoft Office 365, silahkan memberikan komentar di kolom komentar di bawah, dan insya Allah saya bantu untuk membuatkan akun tersebut. Begitupun bagi sekolah-sekolah yang terkendala dengan pengajuan akun Microsoft Office 365 oleh karena tidak memiliki website dengan domain sch.id, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya bantu untuk pembuatan atau pengadaan website dengan domain sch.id sampai dibantu untuk melakukan deploy pengajuan akun Microsoft Office 365 untuk para guru dan siswanya di sekolah Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung mulai. Pertama kita tentu masuk dulu ke laman browser, kemudian ketikkan portal.office.com. portal.office.com. Setelah itu kita masuk ke lamannya Microsoft Office 365 dengan menggunakan akun Microsoft Office 365 yang kita punya. Nah, ini saya akan menggunakan akun ini, kemudian masukkan passwordnya, kemudian sign in. Nah, untuk membuat absensi siswa pembelajaran online menggunakan Microsoft Form, nah di sini ada beberapa menu. Tentu kita akan menggunakan yang form ini. Ya, ini tinggal diklik saja. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada dua menu. Yang pertama formulir baru, yang kedua kuis baru. Nah, karena kita akan membuat form absensi siswa online, maka yang digunakan adalah formulir baru. Sedangkan kuis baru ini untuk pembuatan soal-soal kuis. Nah, ini tinggal diklik saja karena kita belum pernah membuat. Misalkan diklik, kemudian di sini diberikan judul dulu. Nah, misalkan judulnya, misalkan di sini diberikan judul absensi KBM online siswa kelas 10 mata pelajaran sejarah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apabila kita ingin, ini judul sudah jadi, apabila kita ingin memberikan gambar, tinggal klik di samping sini ada gambar. Tentunya gambar yang berkaitan dengan absen, atau di sini ada banyak pilihan, mau mengambil dari OneDrive, mau mengunggah dari drive kita, dari komputer kita, atau mau langsung mencari online. Kalau mau langsung mencarikan online gambar yang sesuai dengan judul ini, tinggal diketikkan di sini misalkan absensi. Nah, ini kita mencari yang sesuai gambarnya di sini. Nah, misalkan ya kalau mau ngambil online yang cocok, misalkan ya bisa kita ambil ini. Misalkan kemudian kita tambahkan di sini, klik tambahkan. Nah, di sini sudah proses masuk. Atau apabila Bapak dan Ibu ingin memberikan logo tersendiri, caranya sama seperti tadi. Ini tinggal dihapus dulu, kemudian ini hapus dulu, kemudian mencari di komputer kita. Nah, saya di sini, kemudian kita cari logo sekolah kita atau logo mata pelajaran kita, misalkan ini. Nah, ini misalkan ini tinggal diklik kemudian open. Kita tunggu, ini lagi proses. Nah, ini sudah muncul. Setelah itu kita preview dulu atau pratinjau dulu, klik di sini. Nah, ini sudah jadi. Jadi absensi KBM online siswa kelas 10 mata pelajaran sejarah. Nah, tinggal bagaimana Bapak dan Ibu ini memberikan tambahan kata-kata, misalkan sekolah mana dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, klik tambah. Nah,
di sini kita akan memasukkan dulu nama siswa. Nah, tentu kalau nama siswa itu cukup dengan tag saja. Tag, kemudian nama siswa. Nah, ini sudah. Kemudian jangan lupa ini diaktifkan di checklist. Artinya siswa tidak bisa melanjutkan ke kolom berikutnya apabila tidak mengisi nama. Nah, Bapak dan Ibu boleh memberikan penjelasan di kolom ini. Artinya kita bisa memberikan subjudul. Nah, misalkan gini. Nah, misalkan tuliskan nama lengkap kalian menggunakan huruf kapital. Artinya kita minta huruf besar semua biar sama gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tambahkan lagi di sini. Nah, apa kira-kira mau memasukkan NIS atau mau memasukkan kelas? Nah, kalau mau memasukkan NIS, misalkan ini juga berkaitan masih dengan teks, maka klik teks, kemudian NIS atau nomor induk siswa. Ini di checklist juga. Kemudian diberikan perintah di sini, ketikkan nomor induk kalian, nomor induk siswa dengan benar misalkan. Oke. Nama sudah, kemudian nomor induk sudah, kemudian kita tambahkan lagi di sini kelas. Nah, kelas ini apabila kita mengajar di beberapa kelas, tentunya kita tidak mungkin membuat satu kelas satu absen, maka cukup satu absen ini, akan tetapi diberikan beberapa pilihan kelas. Caranya bagaimana? Caranya klik yang ini, pilihan, klik ini, kemudian di sini tuliskan kelas. Nah, perintahnya pilih kelas kalian yang diampuh, atau apapun lah kalimatnya. Atau misalkan silahkan pilih silakan pilih kelas yang kalian ampuh dan sebagainya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan. Hanya Bapak dan Ibu sekalian, ini kita robah dulu. Ini kan pilihan. Nah, kita bisa menggunakan itu atau bisa menggunakan drop down. Kalau menggunakan pilihan seperti ini akan muncul semua. Tetapi kalau misalkan kita menceklis atau membuat pilihan dengan drop down, maka yang muncul yang dipilih saja. Maka sebaiknya mungkin, tapi ini pilihan juga, kita klik yang drop down. Nah, ini. Nah, misalkan saya memasukkan di sini karena ngajar di kelas 10, masukkan 10 TPL, kemudian 10 KI, kemudian tambah lagi 10 AK, kemudian 10 OTKP. Nah, ini sudah Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah ngisi. Nah, dan lain sebagainya terserah kebutuhan Bapak dan Ibu. Tapi yang terpenting adalah ada nama, ada induk, ada kelas. Dan yang paling penting lagi kita masukkan di sini adalah checklist hadir. Nah, ini pilihan juga. Tinggal klik pilihan, kemudian di sini ditulis hadir. Nah, di bawahnya kita tulis hadir. Artinya ini siswa tinggal menceklis saja. Ini karena hanya hadir saja, tidak perlu ada sakit izin alfa, cukup hadir saja, maka ini dibuang. Oke, Bapak dan Ibu, ini sudah selesai seperti ini. Ya, kita preview dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nama, kemudian nomor induk, kelas, kemudian hadir. Nah, kelas ini kan tidak muncul semua. Nah, tinggal siswa memilih, tinggal klik ini. Nah, kemudian ini ada pilihan. Dan siswa tidak bisa masuk ke asal kelas gitu. Pasti di kelasnya masuk seperti itu. Tapi kalau muncul seperti banyak tadi, dikhawatirkan ada salah klik masuk ke kelas lain.
Baik Bapak dan Ibu, ini dirasa yang paling penting untuk pembuatan absensi pembelajaran online. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sedikit memberikan warna atau memberikan tema. Nah, tinggal klik tema di sini. Nah, ini banyak sekali temanya. Kita mau menggunakan yang mana? Misalkan kita menggunakan yang ini, tinggal klik pilih saja. Maksudnya ini lebih kepada tampilan Bapak dan Ibu. Kita preview. Nah, ada tampilannya seperti ini. Atau misalkan kita punya gambar sendiri. Nah, bisa juga kita menggunakan gambar sendiri dengan cara di sini tambah. Kemudian seperti tadi masuk ke drive kita, kemudian cari gambar yang kita punya. Atau kalau mau polos misalkan, kita cukup polos menggunakan ini saja. Nah, selesai. Ini polos, kita preview. Nah, hanya gradasi atau bayangan saja warna dan sebagainya. Terserah Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalkan saya sih lebih menarik mungkin ada background lah. Nah, kita kasih pilih yang ini. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah seperti ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah ini apa? Setelah ini kita akan melakukan penyetingan. Nah, ini paling penting. Kenapa? Karena ini yang nanti jangan sampai salah kita salah menyeting untuk absensi siswa. Caranya bagaimana? Klik di sini. Kemudian di sini ada pilihan, ada pengaturan, kemudian ada lain sebagainya, ke bawah sini umpan balik dan sebagainya. Ini yang tiga ini tidak perlu ini biarkan saja default. Kemudian yang paling penting adalah pengaturan. Klik pengaturan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nah di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini apabila di checklist atau diisi yang bagian atas ini, di sini ada tulisan siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Artinya apa? Baik siswa yang memiliki akun Office 365 maupun yang tidak memiliki akun Office 365 maka bisa melakukan absen dengan catatan Bapak dan Ibu checklist yang atas. Ya, checklist yang ini. Apabila checklistnya yang bawah, yang ini, nah yang ini hanya orang di organisasi yang dapat merespon. Artinya hanya di sekolah Bapak dan Ibu yang siswa dan gurunya sama-sama memiliki akun Office 365 dari organisasi yang sama atau dari sekolah yang sama, maka checklistnya yang bawah. Nah, apabila misalkan sekolah Bapak dan Ibu belum memiliki akun, maka tentunya kita gunakan yang atas, yang ini. Nah, karena di sekolah saya sudah memiliki akun semua, termasuk guru dan siswanya, maka checklist yang bawah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada catatan bahwa siswa hanya bisa melakukan absensi satu kali. Caranya apa? Caranya ini tinggal di checklist. Nah, artinya ketika siswa sudah melakukan absen maka tidak bisa melakukan kedua kalinya dengan hari yang sama. Kira-kira seperti itu, dengan hari yang sama. Hanya cukup pada mata pelajaran ibu saja, mata pelajaran bapak saja melakukan absen. Setelah itu tidak bisa melakukan kedua kalinya. Kemudian turun ke bawah, di sini ada pengaturan tanggal. Nah, pengaturan tanggal ini disesuaikan dengan mata pelajaran bapak dan ibu. Ya, apabila ini dikosongkan, maka tentu kapanpun sampai kapanpun siswa akan melakukan absen. Maka ini diatur. Nah, diaturnya bagaimana? Misalkan di checklist tanggal mulainya. Nah, ini tanggal mulainya hari, misalkan ini hari ini, kemudian jamnya. Nah, ini tinggal diatur jamnya. Ya. Nah, misalkan kalau ngajar pagi jam 7.30 atau jam 8, tinggal dipilih. Ini banyak pilihan, tinggal naik aja ke atas, di scroll. Kemudian nah, ini untuk tanggal mulai. Kemudian akan diberikan batasan tidak siswanya. Maksudnya siswa hanya bisa absen pada pelajaran bapak dan ibu saja. Apabila ingin memberikan batasan itu, maka ini harus diisi. Nah, misalkan pada tanggal yang sama tetapi jamnya berbeda. Apabila misalkan ini dimulai jam, misalkan ini jam 16, kemudian selesainya jam
13, atau misalkan 2 jam pelajaran ini tinggal diatur dan sebagainya, tinggal di checklist saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian nah ini untuk yang ada pilihan option acak pertanyaan ini tidak perlu, karena ini bukan kuis, ini hanya form isian absen, jadi ini tidak perlu di checklist, ini biarkan saja kosong dan sebagainya. Nah itu yang paling penting pengaturan di absensi siswa online seperti ini. Nah Bapak dan Ibu, pengaturan sudah selesai dan lain sebagainya, sekarang tinggal langsung kita membagikan ke siswa. Untuk membagikan absensi ini ada 2 cara. Yang pertama, tinggal langsung dibagikan, ini klik bagikan. Kemudian Bapak dan Ibu, ini tinggal disalin atau di copy linknya. Nah ini tinggal di copy, kemudian tinggal dikirim ke WA grup kelas atau ke siswa kita. Itu cara yang pertama. Tetapi ini tidak efektif apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki tim, sudah memiliki kelas masing-masing, maka lebih baik absen ini disimpan di tim atau di kelas masing-masing, sehingga setiap hari siswa tidak lagi kita kirim link, melainkan langsung absen di kelas masing-masing. Caranya bagaimana? Caranya Bapak dan Ibu tentu kita masuk dulu ke kelas kita. Nah, ini kita coba masuk. Nah Bapak dan Ibu, ini karena saya memiliki 4 kelas, artinya 4 rombel yang saya ngajar di kelas-kelas ini, maka absen tadi tinggal dimasukkan saja di sini. Caranya bagaimana? Ini tinggal dibuka satu kelas dulu, lalu di sini ada general atau umum. Nah ini tinggal diklik, kemudian lihat ke atas, di sini ada plus, tanda plus, tinggal diklik saja. Kemudian Bapak dan Ibu, ini tinggal pilih form. Nah ini yang ini, klik form. Nah, kemudian karena kita sudah membuat, maka di sini yang dipilih adalah tambahkan formulir yang sudah ada. Maka ini di checklist. Checklist. Lalu kita cari di sini form yang telah kita buat tadi. Nah, ini ada beberapa absen, tapi yang barusan dibuat ini absensi KBM online siswa kelas 10. Nah, ini diklik. Nah, kemudian ini jangan lupa di checklist posting ke saluran web ini. Ya, di checklist. Kalau belum di checklist, ini di checklist. Setelah itu tinggal klik simpan. Baik Bapak dan Ibu, sini sudah muncul absen yang telah kita buat tadi. Nah, di sini bisa saja kita melakukan pergantian nama. Misalkan ini ada 2 pilihan, apabila ingin menghapus tinggal klik hapus atau diganti nama. Misalkan saya ganti nama di sini. Nah, ini kepanjangan, misalkan absensi kelas 10 TPL. Nah, tinggal klik simpan. Nah, jadi sini sudah masuk ke menu yang atas untuk kelas 10 TPL. Selain file catatan kelas, ada juga absensi kelas. Nah, di sini. Sehingga siswa setiap jam pelajaran Ibu tinggal diingatkan saja sebelum melakukan pembelajaran atau mengkaji materi yang kita beri, tinggal suruh melakukan absensi dulu. Caranya tinggal klik sini. Nah, nanti siswa ini tinggal mengisi aja langsung di sini sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Begitupun Bapak dan Ibu untuk kelas berikutnya. Nah, misalkan karena di sini juga ada kelas 10 KI, misalkan 10 KI, klik 10 KI, kemudian klik yang general atau umum, kemudian klik tanda plus atas, lalu kita pilih sebentar ini form, kemudian klik yang ini, tambahkan formulir yang sudah ada, tambah, kemudian kita pilih, nah ini absensi KBM online, kemudian klik simpan. Nah, ini sudah masuk di kelas 10 KI ya. Jadi kita sudah memasukkan 2 absen di kelas 10 TPL dan 10 KI. Ketika siswa sudah melakukan absen, akan terekap oleh form yang kita buat di sini. Nah, kita tinggal cek. Coba kita cek. Nah, ini ada absen yang sudah diisi dan bagaimana cara memisahkan, karena tadi kita membuat 1 absen tapi di sini banyak kelas. Tentunya di dalam absen itu kan banyak siswa yang kelasnya nyampur gitu kan, kelasnya nyampur. Nah, oleh karena itu bagaimana cara memisahkannya?
Baik Bapak dan Ibu, begini caranya. Baik Bapak dan Ibu, ini ada contoh absen yang sudah diisi oleh siswa, tapi ini absen yang SMP. Nah, ini anggap saja absen ini sebetulnya sama, tapi yang tadi dibuat adalah kelas 10, kalau ini kelas 9. Nah, setiap hari mata pelajaran kita setelah melakukan absensi, maka tentu kita akan merekap absen tersebut. Caranya bagaimana? Ini tinggal klik yang respon. Klik respon. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada buka di Excel, ya. Buka di Excel. Tinggal klik. Nah, sini simpan dulu filenya. Ada save file, kemudian oke. Oke. Kalau sudah, coba kita buka. Nah, ini sudah masuk sini absen. Kita buka absennya. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah terbuka di sini. Ini jangan lupa di enable editing, diklik checklist dulu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, di sini bisa diperhatikan kelas ini kan macam-macam, ada 9F, 9B, 9A, B, C sini sampai HI misalkan sini. Ini kita akan sulit kan kalau apabila kita ingin merekap absen satu. Maka caranya bagaimana? Ini caranya Bapak dan Ibu, ini di copy dulu ke sejumlah kelas yang kita ampuh. Misalkan kita buat kelas 4 aja dulu. Nah, caranya di sini kan ada sheet 1. Ini klik kanan, kemudian klik yang move. Nah, di sini ada create to copy, ini di checklist, kemudian oke. Nah, ini udah ada 2, kemudian kita nambah 3 lagi, kedua lagi, move, kemudian create to copy, oke. Lalu satu lagi caranya sama, klik move, kemudian create to copy, oke. Nah, karena kita yang kita ampuh adalah 4 kelas. Lalu Bapak dan Ibu, ini kita tinggal memisahkan atau mengambil kelas masing-masing siswa. Caranya kita buka yang kita namakan dulu, misalkan ini kelas rename, kemudian ini kelas A, misalkan ini kelas A, kemudian ini kelas B, kemudian ini rename juga kelas C, dan ini kelas rename juga kelas D. Oke, ini sudah ada kelas A, B, C, D. Nah, sekarang kita akan ambil kelas A dulu. Buka yang kelas A, klik kelas A. Kemudian Bapak dan Ibu, kita menuju ke atas ini ada kelas. Nah, ini di filter. Klik filter. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini kita cari yang kelas A. Nah, ini kelas A. Ini kan di checklist semua nih. Nah, kelas A-nya jangan di checklist. Dibuang checklistnya, lalu kemudian oke. Oke. Otomatis di sini yang muncul semua kelas selain kelas A. Maka ini tinggal kita buang. Caranya disimpan kursor di sini sampai keluar panah. Klik, kemudian ditahan, kemudian seret ke bawah sampai habis. Nah, sampai sini, kemudian simpan lagi di mana saja di sini asal keluar panah. Kemudian klik kanan, baru delete row. Nah, ini kan sudah hilang kelas. Nah, kelas A-nya di mana? Nah, kelas A-nya tinggal kita munculkan di filter lagi. Klik filter, ini tinggal dihidupkan. Checklist 9A-nya. Oke. Nah, ini sudah muncul kelas A. Semua. Kalau tadi kan masih nyampur ya, Bapak dan Ibu, masih nyampur. Gitu, ini udah kelas A. Kemudian kita kelas B, caranya sama, klik yang kelas B, kemudian ini di filter, kemudian dibuang checklistnya yang kelas B, kemudian oke, kemudian ini di blok sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah, lalu klik kanan, delete row, hilang, balik lagi ke atas ke filter, buka, kemudian checklist kelas B, muncul kelas B. Begitupun seterusnya Bapak dan Ibu, kelas C, kelas D, atau
kayak tadi 10 metalurgi, 10 TPL, 10 KI, 10 OTKP, dan caranya seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan kita merekap absensi siswa. Nah, contoh seperti ini hasilnya. Kenapa kita tadi tidak menyimpan tanggal dan nomor? Karena udah otomatis di sini startnya tanggal sekian jam sekian, kemudian limitnya tanggal sekian jam sekian, udah muncul di sini. Ya, ini kalau yang tidak perlu, kolom-kolom tidak perlu Bapak dan Ibu, ini tinggal dibuang saja, klik kanan kemudian delete. Nah, ini nomor mungkin butuh, tanggal ini butuh, dan sebagainya. Nah, yang penting ini hadir pada jam sekian. Baik Bapak dan Ibu. Nah, untuk merapihkan semua ini Bapak dan Ibu, untuk ini kan masih ngacak abjadnya, di atas ada Muhammad, ada Nisa, ya kita tinggal di blok saja Bapak dan Ibu. Ini di blok ke bawah, kemudian klik yang data, kemudian di sini ada kita atur hurufnya alfabetis dari A sampai Z, tinggal diklik. Nah, ini otomatis dari sesuai jadwal sesuai absensi anak berdasarkan abjad, ya. Udah. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, artinya kita sudah punya rekapan absen untuk satu kali pertemuan ini udah selesai. Nah, begitupun kelas yang berikutnya, ini caranya sama ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian untuk bagaimana cara pembuatan absensi siswa belajar online atau daring menggunakan Microsoft Form. Sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun Office 365, silahkan memberikan komentar di kolom komentar, dan kami siap membantu untuk membuatkan akun Bapak dan Ibu. Dan juga bagi sekolah yang memang berniat untuk mendeploy atau mengajukan akun Office 365 ke Microsoft Office, tetapi terkendala dengan website sekolah belum ada, yaitu sch.id, maka silahkan memberikan komentar, dan insya Allah kami bantu untuk pengadaan website sekolah dengan domain sch.id, termasuk untuk mendeploy atau mendaftarkan siswa dan guru Bapak dan Ibu di sekolah ke Office 365, ke Microsoft Office 365 untuk mendapatkan akun. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.